Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian tentang Perang Surabaya. Tahu nggak sih Perang Surabaya itu apa? Perang Surabaya merupakan perang yang terjadi antara rakyat Surabaya dengan tentara Inggris dan Belanda pada tahun 1945. Perang ini merupakan salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia loh. Yuk kita simak ceritanya. Perang Surabaya merupakan salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Indonesia. Karena perang ini menunjukkan semangat juang serta nasionalisme rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dan Inggris. Perang ini terjadi pada bulan November 1945, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Nah, perang ini dipicu oleh tindakan Inggris yang ingin mengambil alih Surabaya dari tangan Jepang, yang sebelumnya sudah menyerah pada Sekutu. Inggris mengirimkan pasukan yang disebut Brigade 49 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Pasukan ini tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 dan disambut dengan curiga nih oleh rakyat Surabaya yang sudah membentuk pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Presiden Sudirman. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi insiden yang memicu kemarahan rakyat Surabaya. Seorang perwira Inggris bernama Mayor A.W. Murchison mencoba untuk mengambil bendera merah putih yang berkibar di Hotel Yamato atau sekarang menjadi Hotel Majapahit, yang merupakan Hotel Yamato ini merupakan markas besar pemerintah Indonesia di Surabaya. Namun, ia ditolak nih oleh seorang pemuda bernama Bung Tomo, yang merupakan pemimpin dari Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Bung Tomo ini kemudian mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya melalui siaran radionya yang sangat fenomenal. Salah satu kalimatnya yang sampai sekarang melekat itu merdeka atau mati, dan mengajak mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1945 terjadi pertempuran sengit antara rakyat Surabaya dan pasukan Inggris. Rakyat Surabaya yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat seperti pemuda, pelajar, pekerja, buruh, pedagang, tentara, dan yang lainnya bersenjatakan bambu runcing, golok, parang, dan senjata api yang mereka rampas dari Jepang. Mereka berani menghadapi pasukan Inggris yang lebih lengkap dan modern perlengkapannya. Pertempuran ini berlangsung di berbagai tempat di Surabaya, seperti di Jembatan Merah, Gedung Gerahadi, Stasiun Semut, dan tempat lainnya. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi tewas terbunuh oleh tembakan misterius saat beliau berada di mobilnya di Jalan Embong, Malang. Kematian Malabi ini membuat Inggris murka dan meminta Indonesia untuk segera menyerahkan senjata dan menyerah dalam waktu 24 jam. Jika tidak, mereka akan mengebom Surabaya. Nah, ultimatum ini ditolak oleh Indonesia yang memilih untuk melanjutkan perlawanannya. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris melancarkan serangan besar-besaran terhadap Surabaya yang disebut Operasi Crusader.
Nah, serangan ini melibatkan banyak pasukan, mulai dari pasukan darat, laut, hingga udara, yang berjumlah sekitar 25.000 orang. Serangan ini bertujuan untuk menghancurkan pertahanan Indonesia di Surabaya dan merebut kembali kota itu. Serangan ini diawali dengan pengeboman udara yang menghujani Surabaya dan bom di napalm. Kemudian pasukan darat dan laut menyerbu Surabaya dari berbagai arah. Rakyat Surabaya sendiri tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang dengan gigih dan berani, meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka menggunakan berbagai strategi dan taktik, seperti gerilya, penyergapan, penghadangan, dan lain-lain. Mereka juga mendapat bantuan dari para pejuang dari luar Surabaya, seperti Sutomo, Bambang Supeno, dan para pejuang lainnya. Mereka bertempur dengan semboyan, Surabaya, Surabaya, pantang mundur, pantang menyerah. Ditambah lagi dengan pidato Bung Tomo yang sangat membangkitkan semangat mereka. Perang Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu, dari tanggal 10 November hingga 30 November 1945. Selama itu terjadi banyak pertempuran dan kejadian heroik yang menginspirasi bangsa Indonesia. Salah satunya itu adalah pertempuran di Jembatan Merah, di mana Arek Suroboyo berhasil merebut bendera Inggris yang berkibar di sana dan menggantinya dengan bendera merah putih. Aksi ini membuat Inggris marah. Jelas mereka murka, dan mereka pun menembak mati Arek Suroboyo. Namun, jasadnya tetap berdiri dengan bendera merah putih di genggamannya, sebagai simbol perlawanan dan patriotisme bangsa Indonesia. Lalu pada tanggal 30 November 1945, Indonesia menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Inggris yang disebut Perjanjian Renville. Perjanjian ini mengakhiri Perang Surabaya dan mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Namun, perjanjian ini juga mengharuskan Indonesia untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Belanda. Belanda sendiri masih ingin menjajah Indonesia. Lalu perjanjian ini menimbulkan kontroversi dan penolakan dari sebagian rakyat Indonesia yang merasa telah dikhianati oleh Inggris. Lalu pada Perang Surabaya ini merupakan perang yang penuh dengan darah, air mata, dan pengorbanan. Perang ini menelan banyak korban jiwa, baik dari pihak Indonesia maupun Inggris. Diperkirakan sekitar 16.000 orang Indonesia dan 6.000 orang Inggris tewas dalam perang ini. Perang ini juga mengakibatkan kerusakan besar pada kota Surabaya, yang hampir luluh lantak akibat pengeboman dan tembakan. Namun, Perang Surabaya juga merupakan perang yang penuh dengan kehormatan, keberanian, dan kebanggaan. Perang ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, yang tidak mau tunduk pada penjajah. Perang ini juga menumbuhkan semangat persatuan dan solidaritas di antara rakyat Indonesia yang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perang ini juga melahirkan banyak pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang namanya akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia.
Perang Surabaya merupakan perang yang tidak akan pernah terlupakan oleh sejarah Indonesia. Perang ini adalah perang yang mengubah nasib dan arah bangsa Indonesia. Perang ini membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang pantas untuk merdeka dan berdiri di antara bangsa-bangsa lainnya di dunia. Saat ini 10 November jadi hari kita untuk mengenang pahlawan. Tentu ini gak lepas dari peran para warga Surabaya. Dan melalui siaran radionya, Bung Tomo juga turut serta menyemangati para pemuda untuk terus bahu-membahu demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu dia cerita tentang Perang Surabaya. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian merasa bangga dengan perjuangan rakyat Surabaya? Aku harap teman-teman menikmati ceritaku dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritaku sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.